Politeknik Negeri Manado secara aktif mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. PBL ini merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, di mana mahasiswa secara aktif terlibat dalam menyelesaikan proyek yang relevan dengan bidang studi. Selama proses pembelajaran, kami mendapat bimbingan dan arahan dari dosen wali, yaitu Bapak Lawrence Penggohong. Nama saya Henry Kumar, dosen Politeknik Negeri Manado, jurusan pariwisata. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eki Karen, umur saya 35 tahun. Saya di sini sebagai pengelola dan pemilik dari Tomaro Restaurant Cafe yang terletak di Tomohon. Di tengah melimpahnya hasil panen apel, pisang, dan ubi ungu, kami melihat sebuah peluang emas untuk menghadirkan inovasi kuliner yang menyegarkan. Kami juga memilih ide bisnis ini dengan konsep bolu rendah gula untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin sadar akan pentingnya hidup sehat. Dan alasan kami bekerja sama dengan mentor, yaitu karena mentor kami berbisnis di industri kuliner, dan beliau mempunyai keahlian dan banyak pengetahuan dalam membuat makanan, khususnya kue bolu yang menjadi produk kami. Dalam kelas bersama dosen wali, kami membahas beberapa poin dalam bisnis model kanvas yang berkaitan dengan pengalaman yang dialami selama proses menjalankan usaha. Beberapa poin penting yang dibahas meliputi segmen pelanggan, nilai proposisi, serta saluran distribusi yang paling efektif untuk menjangkau konsumen. Dosen memberikan panduan untuk merefleksikan dan menyesuaikan setiap elemen BMC dengan tantangan dan peluang yang akan ditemui, sehingga bisnis kami dapat lebih responsif dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Kami juga mendiskusikan mengenai perkembangan rencana bisnis atau business plan dan proses pembuatan prototipe untuk produk yang sedang dikembangkan. Dalam sesi ini, dosen memberikan masukan penting mengenai konsep business plan, khususnya terkait perhitungan yang mendasari strategi bisnis kami. Selain itu, dosen juga membahas perbedaan antara prototype low fidelity dan high fidelity. Dosen wali juga menekankan bahwa perhitungan keuangan dalam bisnis plan perlu diperhatikan kembali agar mencerminkan potensi biaya, pendapatan, dan risiko yang lebih akurat. Hal ini penting untuk menunjukkan kelayakan bisnis kami kepada calon investor atau pihak-pihak yang tertarik berkolaborasi. Pada pertemuan dengan dosen pembimbing lapangan untuk Project Based Learning, kami membahas perkembangan bisnis plan serta membuat prototipe produk, baik low fidelity maupun high fidelity. Dosen memberikan masukan penting agar kami melakukan uji coba produk secara intensif sampai menemukan resep yang tepat dan konsisten. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keunggulan produk sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasar. Masukan ini menjadi acuan kami dalam menyempurnakan produk dan strategi bisnis agar lebih siap untuk diimplementasikan secara luas. Selama proses onboarding, kami mendapat kesempatan untuk melihat langsung bagaimana menjalankan usaha secara nyata di lapangan. Dalam kegiatan ini, kami mengamati dan mempelajari operasional harian, interaksi dengan pelanggan, manajemen inventory, hingga pengelolaan usaha secara langsung. Tujuan dari onboarding ini adalah untuk memberikan pemahaman praktis mengenai alur bisnis yang sebenarnya, sehingga kami dapat menerapkan teori yang dipelajari dengan lebih efektif dan menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan real dalam berbisnis. Proses ini juga bertujuan membangun keterampilan dan wawasan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesiapan kami dalam mengelola usaha sendiri.
Oke guys, jadi ini Sano ini bolu sehat, dimana kalau ngoni suka makan yang sehat-sehat, mar suka yang nyemil yang manis-manis, ini recommended sih guys. Karena dari DP rasa ada berapa macam buah. Kalau kita sih recommended pisang sih, karena kita suka yang manis, pisang, mar dia tetap sehat dang. Kalau dari kita itu DP rasa enak. Kalau dari DP packaging kita sih oke anja. Karena DP packaging lah simple mar bagus, kekinian. Jangan lupa beli guys. Saat ini saya akan mereview produk dari Sano, dan untuk yang menjadi favorit saya adalah bolu ubi ungu. Nah, kenapa bolu ubi ungu ini menjadi favorit saya? Karena dari segi rasa yang enak, dan juga saya yang tidak terlalu pecinta manis, saya suka dan menjadi favorit saya bolu ubi ungu ini. Dan juga untuk dari packaging mereka sudah modern dan cocok untuk diperjualbelikan.